Bila saja aku bisa memilih, aku tidak akan sudi untuk tinggal di rumah itu. Rumah dengan para penghuni lama yang menyimpan kutukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diang yang akan membacakan sebuah treat horor dari Mas Nugro Agung. Oh ya, yang ingin membaca langsung cerita-cerita lainnya dapat langsung mengunjungi Twitternya Mas Nugro Agung. Linknya akan saya lampirkan di deskripsi. Mari sama-sama kita dengarkan ceritanya. Saat saya menulis ini, saya teringat kembali akan kejadian lama. Kejadian dulu sewaktu keluargaku berada di tengah himpitan ekonomi. Kejadian di mana perut harus diikat kencang untuk menahan lapar. Bapak telah memilih sebuah rumah yang harganya amat murah, tapi ternyata rumah itu menyimpan banyak misteri. Kejadian aneh terus terjadi saat awal rumah itu kami tinggali. Gangguan-gangguan itulah yang menyebabkan para penghuni rumah sebelumnya tak ada yang bertahan lebih dari 3 bulan. Kini sudah 18 tahun keluargaku tinggal di rumah tersebut. Untuk memudahkan saya menceritakannya, seluruh nama saya samarkan. Silahkan berikan like, RT, QRT, berikan saran dan masukan agar saya bisa terus berkembang. Rumah Janda Terkutuk Part 1, Kedatangan. Rumah tua itu nampak hampir roboh, dengan pintu di tengah dan 2 jendela yang berada di kanan dan kiri. Halamannya cukup luas, ada pohon mangga yang tinggi di bagian depan rumah. Orang-orang di sekitar rumah itu enggan berada di depannya. Berembus kabar, ada yang melihat sosok nenek-nenek di dalam rumah tersebut. Kuda hitam yang berdiri di bawah pohon mangga, dan makhluk tak kasat mata lainnya. Beberapa kali rumah itu berganti penghuni. Orang-orang yang menyewa rumah tersebut tidak pernah ada yang mampu tinggal melewati lebih dari 3 bulan. Rata-rata mereka mendapatkan gangguan yang konon dilakukan oleh penghuni lama. Orang-orang sekitar menyebut rumah dan tanah tersebut dengan lemah sanggar. Tanah yang dimana manusia tak boleh tinggal di dalamnya. Ada kereta lewat. Kereta! Awas, ada kereta! Teriak anak-anak kelas 3 yang berjalan bebarengan dengan Bena dan temannya. Secara cepat, mereka semua segera minggir ke sebelah kiri sisi rel kereta. Padahal jalan raya menuju gang tempat yang mereka tuju sudah mulai terlihat. Rangkaian gerbong kereta kini melintas dengan kecepatan tinggi. Kereta yang lewat saat ini sepertinya kereta api kelas eksekutif. Biasanya tidak berhenti di stasiun di Kota Bahari. Tujuannya langsung ke stasiun besar lainnya. Kecepatannya tidak dikurangi sedikit pun. Siapa saja yang ada di perlintasan saat ini akan hancur. Masinis tidak akan melakukan pengereman pada kecepatan tinggi. Hal ini bisa menyebabkan kereta api keluar lintasan, akan lebih banyak korban jiwa yang jatuh. Bena melihat mulut Arif bergerak, seakan sedang mengatakan sesuatu. Namun angin dan suara roda besi yang diciptakan dari kereta api yang lewat membuat Bena hanya bisa melongo, mencoba memahami apa yang sebenarnya ingin Arif katakan. Sadar tidak, ada darah di gerbong, ucap Arif yang mulai didengar Bena mengatakan ada cipratan darah di gerbong kereta. Getih, darah. Darah apa, Rip? Ucap Bena penasaran, membuat semua mata orang yang ada di sekitar mereka tak terkecuali
Reza tertuju pada Arif dan Bena. "Getih apa? Darah apa sih?" tanya Reza selanjutnya. Tiba-tiba mata Reza menangkap pemandangan orang-orang di pinggir jalan raya yang mulai lari ke arah lain, seperti ada hal buruk terjadi. "Itu Ben, sepertinya ada yang tertabrak kereta," teriak Reza, membuat semua mata tertuju pada satu titik. Cepat-cepat mereka semua menuju ke arah kerumunan. Kondisi jalan saat itu masih padat. Pengendara yang tadinya berhenti karena kereta lewat, kini menepikan kendaraan mereka untuk mencari tahu akan peristiwa yang telah terjadi. Reza menerobos lebih dahulu ke arah kerumunan. Sepertinya ia ingin buru-buru lebih tahu dari kedua temannya. Sekejap Reza sudah hilang dari pandangan Arif dan Bena. Ditambah orang-orang yang datang bertambah ramai, membuat tubuh Reza kian tak terlihat tertutup kerumunan. Arif dan Bena masih berjalan pelan. Tampaknya mereka masih mempersiapkan mental dengan apa yang akan terjadi. Tak jarang detak jantung kian cepat, apalagi saat mereka sadar raut muka orang lain yang sudah menyaksikan peristiwa tersebut. Tergambar jelas ekspresi jijik dari wajah mereka. Reza keluar dari kerumunan dengan muka merah pucat. Matanya sayu, keringat mengucur deras di dahinya, bibirnya bergetar hebat. Napasnya seakan habis dan kini terlihat ia menarik napas dalam-dalam untuk mengatur oksigen yang masuk. Tak lama, Reza memuntahkan semua isi dalam perutnya. Bena dan Arif segera lari ke arah Reza, mencoba menanyakan keadaannya dan apa yang telah terjadi. "Tidak apa-apa kamu?" tanya Bena ingin tahu. "Matamu picek apa? Buta kamu? Sana, lihat sendiri Ben," suruh Reza yang masih mengatur nafasnya dengan sedikit menyepelekan. Bena terdiam sejenak. Kini ia mencoba melanjutkan langkahnya, menerobos orang-orang yang berkumpul menutupi sesuatu yang tergeletak di tengah rel kereta. Raut muka Bena langsung berubah muram dengan apa yang kini ia lihat. Rasa sesal tiba-tiba muncul, namun segera terganti pertanyaan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Tampak jelas terlihat di mata Bena, laki-laki tua tergeletak tak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan. Perutnya hancur dengan usus tergurai, entah di mana tubuh bagian bawahnya. Tangan sebelah kiri layaknya kain pel, penuh darah yang dihinggapi banyak lalat. Tulangnya jelas hancur dihajar kereta berkecepatan tinggi. Wajahnya lebih parah dengan banyak gigi yang hancur. Entah karena ditabrak kereta atau termakan usia. Yang jelas, posisi mulut atas dan bawah sudah tidak lagi sejajar. Darah terus mengalir dari tengkorak kepala yang pecah di bagian atas. Kini Bena mundur perlahan keluar dari kerumunan. Tak lama, sirine mobil ambulan terdengar, menandakan kedatangannya. Kini Bena sudah benar-benar keluar dari kerumunan, membalik badannya dan berjalan ke arah Reza yang masih terduduk di salah satu sisi besi rel kereta. "Ben, bagian pinggang sampai kaki, bagian bawah tubuhnya terpental sampai pohon beringin itu," tunjuk Arif yang baru saja datang setelah sebelumnya juga masuk ke kerumunan. "Hancur banget, udah gak kebentuk lagi," ucap Bena menimpali Arif yang baru datang. "Gimana ceritanya ditabrak kereta kecepatan tinggi badan gak hancur?" timpa Reza membandingkan. "Sudah, pulang yuk. Mau nunggu apa lagi?" ajak Bena pada Arif dan Reza. "Ayo buruan, sudah gak kuat," ungkap Reza yang masih memegangi perutnya. Mereka bertiga beranjak dari tempat terjadinya peristiwa naas hari itu.
Tak lama, polisi memasang garis peringatan guna memudahkan proses evakuasi korban kecelakaan. Mereka bertiga masih melangkah menuju rumah masing-masing, memasuki sebuah gang yang cukup lebar juga. Obrolan semakin seru, membuat rasa penasaran semakin tinggi. Mereka masih mencari tahu siapakah orang yang tertabrak kereta tadi. Apakah warga sekitar atau warga dari luar daerah tersebut? Biasanya akan terdengar sebuah pengumuman dari masjid sekitar jika memang korban kecelakaan adalah orang di sekitar rumah Bena. Bena dan beberapa anak SMP lainnya memang sering berjalan melintas rel kereta api pada saat pulang sekolah. Mereka lebih memilih letih daripada merelakan uang senilai Rp500 hilang diambil supir angkot. Lumayan untuk tambahan membeli jajanan atau setidaknya bisa masuk celengan plastik berbentuk ayam. Ya, hanya Rp500, ongkos untuk naik sebuah angkutan umum pada saat itu, di tahun 2004. Saat mereka menerobos rel kereta api, tak jarang mereka ditegur oleh petugas pengecekan jika berpapasan. Mereka sudah sering kena omel, kadang sampai dikejar petugas, hanya untuk memotong jarak perjalanan dari sekolah menuju rumah. Bagaimanapun juga, rel kereta api bukanlah tempat yang ramah bagi gerombolan anak SMP sepulang sekolah. Gila, panas sekali hari ini, keluh Arif, salah seorang teman Bena berbadan tinggi, merasakan hawa panas siang hari yang sangat menyengat di kota Bahari. Lah mau bagaimana? Turun salju gitu? Bukannya sudah wajar ya? Namanya juga kota Bahari dekat dengan laut. Ya wajar kalau panas, John. Timbal Bena menanggapi keluhan temannya. Ya minimal mendung kayak nang London ngono lo. Kan enak kok melaku. Coba saja nasib kita nggak jadi wong kere. Kayak teman-teman kita yang anak para pejabat itu. Pulang sudah ditunggu supir, masuk mobil kena AC. Beuh, dinginnya. Hayal Arif membalas ucapan Bena. Lah kere gimana sih Rip? Jasak. Sebutan untuk bapak. Kan guru. Masih kurang apa gajinya? Tanya Reza, teman Bena dengan rambut cepak ala militer. Guru SD gajinya berapa sih, Jak? Honorer lagi. Itu saja bapakku masih harus berjualan baju sore hari di pasar malam. Penghasilan jualan malah lebih besar daripada gaji guru. Ucap Arif lesu membalas perkataan Reza. Lah kenapa tidak fokus jualan baju di pasar malam saja, Rip? Tanya Bena kembali. Katanya ilmu harus dibagikan agar jadi sebuah manfaat. Manfaat apa nih? Kesal tok lah iya. Jawab Arif dengan muka menyebalkan. Bocah ketir, timpal Bena singkat. Bena, Arif, Reza, dan beberapa teman lainnya sering sekali melintas rel kereta api saat pulang sekolah. Daerah rumah mereka memang dekat sekali dengan stasiun, namun mereka tetap sadar akan sesuatu. Konsentrasi mereka harus awas, karena jika melamun sedikit saja, bisa jadi mereka telat menyadari kereta api yang melintas. Maka dari itu, Bena dan yang lain lebih memilih tidak berjalan sendiri di rel. Mereka akan melintas beramai-ramai. Masyarakat sekitar masih percaya tentang adanya sosok setan budek. Setan yang membuat korbannya melamun dan tidak mendengar saat berjalan di sekitar lintasan kereta api. Tak jarang mereka yang terkena sihirnya akan mati tertabrak karena tak mendengar klakson kencang dari kereta api. Siang itu angin laut bertiup lumayan kencang, membuat pohon mangga di depan sebuah rumah yang akan mereka lewati bergerak tak beraturan. Beberapa buah mangga jatuh ke jalan, membuat bocah-bocah di sekitaran rumah itu berlarian mengambil buah yang jatuh.
Ada yang dapat mangga yang matang, ada yang masih muda, ada pula yang mendapatkan mangga yang sudah dicicip oleh Cedot, sang kelelawar malam, meninggalkan bekas gigitan lebar hampir separuhnya. Jie, kosong lagi rumah ini. Pada nggak betah ya tinggal di rumah ini. Padahal halamannya lumayan loh, adem. Ucap Bena sambil memperhatikan papan kayu bertulisan rumah ini dikontrakan yang terpasang di dekat pagar bambu yang dibuat seadanya. Memang ada yang berani tinggal di rumah ini, Ben. Rumornya rumah ini memang angker. Kata bapakku, dulu yang tinggal di rumah ini adalah seorang nenek. Sendirian, ucap Arif memberikan informasi. Bukan angker, Rip. Lihat bentuk rumahnya. Siapa yang mau nempatin rumah reot seperti ini? Di belakangnya ada kebun pisang yang dekat rel kereta tadi. Jelas bakal banyak nyamuk lah di situ. Mungkin kalau rumah ini dibangun bagus, bakal ada kok yang nempatin. Ucap Reza mencoba menjelaskan dengan nalar. Sayangnya ya John, rumah ini tak mau dibangun begitu saja. Timpal Arif. Memang kenapa Rip? Rumah kok gak mau dibangun lagi? Tanya Bena yang penasaran. Waktu itu ada beberapa orang yang datang untuk melihat dan merencanakan tentang pembangunan rumah tersebut. Salah satunya yang datang itu adalah anaknya. Jawab Arif. Lah, katanya wanita tua itu tinggal sendirian. Punya anak toh? Tanya Reza memotong penjelasan Arif. Anak angkat, jawab Arif singkat. Lanjut Rip, kampret kowe Jak. Jangan dipotong lah, ceritanya lagi seru bro. Sahut Bena yang semakin penasaran dengan cerita Arif. Sampai mana tadi? Tanya Arif. Anaknya datang mau bangun rumah, jawab Bena dengan muka malasnya. Oh ya, anaknya datang dengan beberapa orang. Mungkin orang-orang yang mau membangun rumah itu. Tapi ada hal di luar nalar yang terjadi. Katanya beberapa orang yang datang itu kesurupan. Mereka semua kayak diusir keluar dari rumah itu. Ucap Arif menceritakan. Akhirnya rumah itu dikontrakan ya? Tanya Reza. Iya, dikontrakan dengan harga murah katanya. Sahut Arif. Ono rego, ono rupo. Ada harga, ada rupa. Jawab Bena singkat. Aku gak bisa membayangkan itu rumah yang dekat-dekat sama rel kereta. Termasuk rumah yang tadi kita bahas pas ada korban kecelakaan kayak tadi itu. Gimana ya? Uji nyali dadakan gak sih? Lanjut Bena dengan pertanyaan asalnya. Udah biasa sepertinya Ben. Mereka kan lama di situ. Selama nggak ada yang jaga perlintasan kereta, pasti masih akan ada korban kecelakaan. Ucap Reza. Bena, Reza, dan Arif adalah siswa sekolah menengah pertama yang diterima di SMP ternama di Kota Bahari. Sudah setengah tahun mereka bersama saat berangkat maupun pulang sekolah. Mereka bertiga dipertemukan di sekolah tersebut setelah tes penerimaan yang ketat bersaing melawan banyak siswa lain yang ingin masuk ke sekolah tersebut. Pada saat itu, siswa sekolah dasar yang ingin melanjutkan ke tingkat berikutnya harus mengikuti tes terlebih dahulu. Hasil dari nilai yang keluar akan digabung dengan nilai yang siswa dapat dari ujian akhir di sekolah dasar. Sekolah mereka bertiga memang tidak jauh dari stasiun kota. Tak jarang saat hari Jumat, mereka bertiga akan berlari dari kelas saat lonceng penanda pulang sekolah berbunyi. Tujuan mereka adalah stasiun. Pada jam 11 siang, ada satu kereta yang datang dari arah Semarang. Setelah itu, kereta tersebut akan kembali ke depo lokomotif. Tempat kereta dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan jauh.
Mereka bertiga akan menumpang kereta itu. Setidaknya lebih mudah daripada harus berjalan di dekat rel kereta api. Dulu pengecekan di stasiun tak seketat sekarang. Orang biasa dengan mudah keluar masuk stasiun. Sesampainya di depo lokomotif, mereka turun dan melanjutkan dengan berjalan kaki menuju rumah masing-masing. Jaraknya tidak terlalu jauh. Rip, itu anak-anak kelas 2 sudah bawa motor ya? Enak kayaknya bawa motor ke sekolah ya? Ucap Bena sambil melihat langit siang itu. Enaklah Ben, wong duwe, orang punya macan. Mereka enak saja mau pakai motor ke sekolah Ben. Jawab Arif sambil nyengir. Ben, masalahnya bukan enak bawa motornya, tapi kita punya tidak motornya. Hahaha. Ucap Reza menyambung. Aku kalau bukan karena kebaikan ibunya Arif, mungkin saat ini aku berada di stasiun, dagang rokok atau air mineral. Untuk dana daftar ulang senilai 500 rupiah saja, orang tuaku waktu itu tidak punya. Pungkas Bena. Sudah Ben, kita waktu SD misah kan? Sekarang dapat kesempatan masuk SMP bagus di kota ini. Masa enggak diambil? Wes, ora usah drama. Jawab Arif sambil memoles kepala Bena. Kampret Larasu, sakit ini. Timpal Bena kesakitan, yang dibalas Arif dengan tertawa. Loh kok bisa? Malah ibunya Arif yang membantu. Saudara-saudara, bapak sama ibumu kemana? Tanya Reza penasaran. Tidak usah dibahas, hanya membuat pikiran saja. Urusan orang tua, aku gak mau tahu. Ucap Bena dengan muka yang berubah serius, seperti sedang menutupi sesuatu. Nanti sore main bola tidak? Tanya Arif mengalihkan pembicaraan. Ayolah, lama kita gak main bola bareng. Masuk SMP sudah sibuk, banyak kegiatan yang perlu diikuti. Jawab Bena. Iya, yang sibuk dengan masuk beberapa ekskul dan organisasi, balas Reza. Bukan begitu, aku sadar otakku gak bagus-bagus banget. Lumayan loh kalau bisa masuk tim inti dan menang kompetisi, bisa dapat SPP gratis. Ucap Bena. Emang kamu ikut kegiatan apa di sekolah Ben? Tanya Arif penasaran. Bola poli sama drum band. Lebih fokus ke drum bandnya. Tim di sekolah itu sering sekali menang saat karnaval pesta kemerdekaan untuk kategori SMP. Jawab Bena. Terus dapat uang tidak? Tanya Reza kembali. Enggak, pialanya aja buat pihak sekolah. Hahaha. Tapi pintu pengajuan beasiswa terbuka kalau menang. Ucap Bena. Ya sudah sampai nih. Ketemu hari Senin ya. Ucap Arif. Tanpa terasa mereka sudah sampai di depan rumah masing-masing. Obrolan mereka membuat jarak tak begitu dirasakan. Ya, kalian sudah sampai. Enak rumah kalian berhadapan gini. Aku masih beberapa puluh meter lagi. Gerutu Reza. Mau mampir dulu. Minum es teh nih. Panas-panas kan enak. Tapi aku gak punya es. Kan keluargaku gak punya kulkas. Hahaha. Ledek Bena. Gak lucu Ben. Ya sudah. Bukan ketemu hari Senin. Nanti sore. Nanti kita bal-balan di lapangan. Ucap Reza sambil melambaikan tangan dan berjalan menuju rumahnya. Sedangkan Bena dan Arif masuk rumah masing-masing. Assalamualaikum. Kula nuwun, Bu. Ucap Bena yang sudah berdiri di depan pintu sembari melepas sepatunya. Waalaikumsalam. Udah pulang kamu Ben? Ucap ibunya menyambut kedatangan Bena. Tumben sudah pulang Mas. Gak pulang sore lagi?
sahut Raka yang sedang memangku sepiring nasi dan lauknya. Sampun Bu, sudah. Hari ini Mas pulang cepat Kak, tidak ada kegiatan sehabis sekolah. Bapak sudah pulang dari pasar, sambung Bena dengan pertanyaan. Bapakmu ya biasa, sudah selesai kegiatan yang gak langsung pulang. Katanya mau cari rumah. Tinggal di rumah ini auranya tidak begitu baik untuk usaha, jawab Ibu Bena. Mau beli rumah Bu? Tanya Bena sambil berganti baju. Rumah kontrakan Le, uang dari mana coba? Beli rumah kayak beli getuk. Kalau kata orang di sini, memang duitnya mardiah, sambung ibu yang sedang menyiapkan sepiring nasi untuk anaknya. Kok bisa ya? Kenapa kalau masalah harta, orang-orang di sini, termasuk teman-teman Bena, selalu menyebut nama itu, mardiah? Siapa sih Bu? Tanya Bena. Ada yang bilang mardiah adalah nyai kaya raya yang pernah hidup di wilayah ini. Untuk lengkapnya ibu gak tahu pasti, cuma dengar cerita dari ibu-ibu tetangga kalau beli sayur. Ibu menjawab. Kini mereka bertiga berkumpul, menyantap sepiring nasi dengan lauk seadanya. Keluarga Bena adalah keluarga yang datang dari luar kota Bahari. Bapaknya bernama Sastro, ibunya bernama Laras. Bena memiliki 2 adik laki-laki, yaitu Raka dan Panji. Mereka datang bertaruh nasib untuk mencari kehidupan layak di kota kecil ini sebagai pedagang di pasar. Ibu dan bapaknya adalah orang Jawa yang berasal dari kawasan Kresidenan Surakarta, sedangkan Bena dan adik-adiknya lahir di kota Bahari. Awal kehidupan Bena bisa dikatakan serba berkecukupan, namun hidup keluarga ini berubah semenjak satu pilihan harus diambil oleh orang tua Bena. Pilihan yang diakibatkan oleh santet yang dikirim ke keluarga itu, yang membuat segala daya dan upaya dalam membangun sebuah usaha hancur. Segalanya kembali dimulai dari titik terendah. Kini Bena dan keluarganya tinggal di sebuah rumah kontrakan yang jaraknya hanya beberapa puluh meter dari rumahnya dulu. Kadang hatinya remuk saat melihat rumah tempatnya lahir sudah berganti penghuni. Bukan keluarganya lagi yang meninggalnya, melainkan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Suyaka dalam usia 65 tahun pada hari Jumat 6 Februari 2004 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Jenazah akan dimakamkan pada hari Sabtu 7 Februari 2004 pukul 13.00 WIB di pemakaman Ramesare. Semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dilapangkan kuburnya, serta senantiasa diberikan ketabahan yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Amin. Demikian pengumuman berita duka hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, itu Pak Yasa, orang Gang Pocok yang sudah sepuh itu kan ya? Yang seperti orang gak waras itu ya? Tanya Bena pada ibunya. Betul Ben, beliau seperti itu karena sudah terlalu depresi dengan penyakit diabetes yang diidapnya. Sudah habis banyak uang sampai menjual tanahnya. Anak-anaknya terlalu sibuk untuk terus mengurusnya, jawab ibu. Lah, kok nggak diurusin Bu? Anak macam apa mereka? Pangkas Bena dengan kesal. Ben, ada banyak alasan. Pak Yasa itu bukan orang yang gampang diatur.
Setidaknya itu yang ibu dengar dari tetangga. Ya semoga ibu nanti kalau sudah tua gak ngerepotin kamu dan adik-adikmu, jawab ibu. Ya gak apa-apa toh bu, kan Raka, Mas Bena dan Panji anak bapak dan ibu, sela Raka sambil meletakkan piring yang baru saja ia bersihkan setelah selesai makan. Punyaku sekalian lah kah? Bena jahil meledek Raka. Cuci sendiri Bena, mandiri, biar kamu saat pisah sama orang tua bisa apa-apa sendiri, perintah ibu. Hahaha, kapokmu kapan mas? Kini gantian Raka meledek Kang Masnya. Loh bu, Panji kemana? Bapak? Belum selesai Bena berucap, sosok yang dibicarakan sudah di depan pintu. Assalamualaikum. Loh, wis do kumpul. Panji mana? Main lagi? Ucap Pak Sastro yang baru datang. Yo gitu, anak terakhirmu itu main di rental PS di rumah pojok itu, ucap Ibu Laras sebel. Yo wes lah, nanti juga pulang. Ben, kamu lewat rel kereta sepulang sekolah tadi? Tanya Pak Sastro pada Bena. Leres pak, bener. Ada yang tertabrak kereta tadi. Orang tua, mukanya sudah gak jelas. Bena menjawab dengan semangat. Tahu kalau ceritanya menarik. Kamu lihat mukanya? Gak apa-apa kamu lihat orang meninggal seperti itu. Kamu tahu tidak, itu Pak Yasa. Ada yang melihat beliau jalan sendirian di rel kereta itu sebelum kereta melintas. Bapak menjelaskan kepada Bena. Kini Bena hanya melongok. Nasi yang ia makan tak segera ditelan. Sepertinya ingatan peristiwa tadi kembali masuk ke pikiran Bena. Lekas ia letakkan piring, lalu pergi ke belakang dan memuntahkan apa yang dia telan sebelumnya. Ngawurmu loh pak, anak lagi makan malah mbok ceritain seperti itu, tegur Ibu Laras pada suaminya. Lah, Bena yang jawab tadi. Aku pikir dia nggak melihat kondisi korbannya, jawab Pak Sastro dengan pembelaannya. Assalamualaikum. Sosok anak laki-laki dengan tubuh bongsor, terlihat besar dari usianya, masuk begitu saja menuju kamar mandi. Cah Bagus, sudah selesai main PlayStation-nya? Sudah habis ya uangnya buat main game? Celetuk Pak Sastro yang masih duduk dengan yang lainnya. Kebelir pipis pak, nanggung ini. Panji rampungin dulu ya, hehehehe, jawab Panji dari balik tembok kamar mandi. Bocah semprul, gak tau sopan santun, gerutu Raka. Kenapa kak? Ada masalah apa sama Panji? Kok kayak kesal gitu? Tanya Bena yang penasaran dengan adik pertamanya. Ya salah mereka berdua, gak akur. Raka ngomongin Panji, tapi malah diledek sama bocah itu. Ibu menjelaskan. Panji, sini Le kalau sudah selesai. Ada yang ingin Bapak sampaikan? Perintah Pak Sastro pada Panji. Dalam batin Bena banyak menebak-nebak. Terlihat seperti akan ada obrolan serius. Sudah 1 bulan Bena dan keluarganya mengontrak di rumah yang sekarang. Setelah kejatuhan usaha bapaknya yang membuat keluarga itu terjun bebas ke jurang kemiskinan. Segalanya habis dijual, tak terkecuali barang-barang elektronik mereka. Yang tersisa hanya 1 buah radio. Hanya itu satu-satunya hiburan dari keluarga tersebut. Woten nopo pak, ada apa? Tanya Panji setelah menyelesaikan urusannya di kamar mandi. Sini, duduk samping Bapak. Jadi, Ibu, Bena,
Raka dan Panji, Bapak sudah ambil keputusan. Kita pindah rumah minggu depan ya. Kebetulan rumah ini sewanya juga akan habis bulan ini. Ucap bapak membuka pembicaraan. Mau pindah kemana pak? Tanya ibu halus. Tidak Bu, kita pindah kontrakan. Di tempat ini kurang hoki. Gak bagus auranya. Bikin rejeki mempet. Jawab bapak. Loh pak, di sini kan enak dekat sama keluarganya Arif. Udah sering membantu kita loh pak. Pungkas Bena. Ben, orang kalau bisa itu jangan jadi beban untuk orang lain. Kita nggak tahu hati manusia itu seperti apa. Jadi manusia itu yang mandiri. Jangan suka memanfaatkan apa yang bukan kepunyaan kita. Ucap bapak. Lah nanti nonton TV-nya di mana? Kan kalau di sini tinggal nyelonong ke rumah Mas Arif pak. Ungkap Raka. Duh Gusti, kalian ini loh, belum apa-apa sudah pesimis. Nanti Bapak usahakan kita punya sendiri. Bapak tahu setahun ini bukan hal yang baik. Tapi Bapak yakin di rumah yang baru ini kita bisa memulai dari bawah bersama untuk mencapai tujuan keluarga kita. Ungkap Pak Sastro menjelaskan. Tujuan keluarga apa pak? Menguasai dunia kayak musuh Power Ranger? Celetuk Panji yang duduk di belakang ibunya. Woi serius? Guyon wae lo. Sentir Raka. Ngopo koe kak? Gelut wae yuk. Ngapain kamu kak? Berkelahi saja yuk. Tantang Panji. Hehe, udah loh kalian berdua ini. Bapak lagi bicara penting. Jadi anak laki-laki yang baik. Panji, panggil Mas Raka dengan sopan. Itu masmu loh. Bu Laras mulai mengomeli Panji. Iya maaf bu, habis muka Raka nyebelin. Jawab Panji. Mas, panggil Mas Raka. Perintah ibu. Mau dilanjut tidak ini? Timpal bapak yang sudah siap melanjutkan ceritanya. Semua terdiam, semuanya mengangguk. Tanda pembahasan akan dilanjutkan kembali. Bapak sudah mendapatkan rumah yang nanti akan kita tinggali. Harganya murah banget, Cah. Lanjut bapak memaparkan. Di mana letak rumah itu pak? Tanya Ibu Laras selanjutnya. Masih di sekitar sini, tapi beda gang. Itu loh yang berada gang seberang jalan. Jawab Pak Sastro. Mendengar dari penjelasan bapaknya, Bena seperti tahu akan keberadaan rumah itu. Ia mulai curiga dan menunjukkan rasa tak nyaman. Rasa curiga semakin berkecamuk setelah Pak Sastro menyebut rumah itu nyaman, terlihat teduh karena ada pohon mangga yang tumbuh di halaman rumahnya. Maaf pak, apa yang bapak maksud itu rumah yang ada di Gang Melati, berdekatan dengan rel di Jalan Pelopor? Tanya Bena yang penasaran. Nah itu Bena sudah tahu. Bapak paham kondisi rumahnya memang tidak terlalu bagus. Tapi walaupun rumahnya jelek, kalau kita bisa merawatnya, membersihkannya, rumah itu akan nyaman kita tinggali. Sambung Pak Sastro. Ngapunten ingkang, kata Pak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bena nolak. Bena tidak mau. Rumah itu terkenal wingit pak. Angker. Bena gak mau kalau harus ketemu hal-hal yang aneh. Jawab Bena mencoba melakukan penolakan. Angker-angker kayak kamu pernah ada di dalamnya. Le, ingat ini, kamu manusia. Kita manusia tidak boleh merasa lemah di depan mereka. Bukan menantang mereka, tapi kalau kita punya tujuan baik, niat yang tulus, kita bisa nyaman berada di mana saja.
Bapak menasehati Bena. Tapi benar kamu sudah memikirkan itu semua, Pak? Di belakang rumah itu ada rel kereta loh. Berisik enggak itu? Tanya Ibu Laras. Aku sudah tanya ya Bu sama orang-orang sekitar. Gak masalah. Rel kereta itu juga tidak terlalu mepet. Masih ada lapangan dan kebun di belakang rumah. Antara rumah dan rel kereta terpisah lahan kosong yang lumayan luas. Ucap Pak Sastro. Aku sebagai istrimu nurut dengan keputusanmu, asal itu baik untuk kondisi keuangan kita saat ini. Timpal Bu Laras. Memangnya mau pindah kapan toh Pak? Tanya Raka yang sedari tadi melongo. Nanti malam temani Bapak ya Bena. Antar Bapak ke rumah itu. Bapak butuh 2 hari untuk tidur sendiri di rumah baru itu. Pinta Bapak. Pak, maaf. Ini Bapak beneran mau tidur sendiri di rumah tersebut? Tanya Bena yang penasaran. Iya, Bapak harus tahu rumah itu dulunya apa. Ya kalau celaka kan cuma Bapak. Kamu dan yang lain gak kena. Ucap Bapak. Kalau bicara yang baik Pak, doa lo itu. Tegur Ibu Laras. Aku yang memutuskan kita pindah. Aku yang harus tanggung jawab. Aku suamimu. Aku bapak anak-anak kita. Saat ini bukan uang yang bisa kuberikan, tapi setidaknya anak dan istriku tidak tidur di kolong jembatan. Ucap Pak Sastro. Bena, Raka dan Panji hanya bisa terdiam mendengar keputusan yang diucapkan oleh bapak mereka. Sewajarnya anak memang sudah seharusnya mematuhi perintah orang tuanya, ditambah kondisi keluarga mereka yang sedang jatuh. Bena paham posisinya. Hatinya ingin sekali menolak segala keputusan orang tuanya. Tapi sebagai anak, apa yang bisa dilakukan Bena? Dia harus ikut segala peraturan yang dibuat oleh orang tuanya. Baginya saat itu, menjadi anak yang tak banyak pinta dan penurut sudah membantu meringankan beban yang sedang ditanggung oleh kedua orang tuanya. Kini banyak hal yang dipikirkan oleh Bena. Rasanya semua menumpuk berjejalan di dalam otak anak itu. Cerita-cerita seram tentang rumah yang akan ia tempati membuatnya murung seharian setelah bapaknya mengambil keputusan secara mendadak. Malam itu, Pak Sastro dan Bena berjalan menuju rumah yang siang tadi mereka bicarakan. Di tangan Bena, ia membawa tikar. Pak Sastro membawa peralatan lain seperti ceret dan gelas, serta cemilan untuk konsumsi. Pak, mau apa tidur di situ sendirian? 2 kali berturut-turut, kayak ikut acara uji nyali di TV saja? Tanya Bena. Mau kulo nuwun, mau izin dulu. Ucap Pak Sastro singkat. Kalih sinten Pak? Kenalan sama siapa? Tanya Bena. Yo sama penunggu rumah itu Ben. Ya ini kita kulo nuwun dulu lah. Jawab Pak Sastro. Bena melihat hal yang tak biasa. Seluruh mata orang-orang seakan tertuju pada dia dan bapaknya. Tak sedikit juga ibu-ibu yang terlihat sedang membicarakan mereka. Saat tiba terlihat jelas di depan mata Bena, rumah tua itu nampak hampir roboh. Dengan pintu di tengah dan 2 jendela yang berada di kanan dan kiri. Halamannya cukup luas, ada pohon mangga yang tinggi di bagian depan rumah itu. Pak Sastro langsung mengeluarkan kunci untuk membuka rumah tersebut. Ganggang pintu sudah dipegangnya. Sebelum masuk, mulut Sastro seperti sedang melafalkan doa. Setelah itu, barulah beliau membuka pintu, masuk dengan mengucapkan salam. Ayo Ben, masuk. Ucap Bapak.
Bena ikut masuk, Pak. Tanyanya ragu. Masuk saja sebentar, biar kamu tahu. Toh nanti juga tinggal di sini kan? Ucap Pak Sastro. Tiba-tiba terlintas peristiwa yang baru terjadi siang tadi. Lokasi kecelakaan tepat berada di belakang rumah itu. Walaupun jaraknya tidak terlalu dekat, namun tetap saja di belakang rumah ini adalah kebun kosong yang terdapat pohon beringin besar dan rel kereta api. Kondisi rumah yang gelap, hanya satu lampu yang terpasang itu pun berada di luar, berada di dekat pintu masuk. Jangan berharap lantai keramik yang Bena injak. Lantai yang ia injak adalah semen yang menutupi tanah. Beberapa rusak dan bercampur dengan tanah. Udara pengap langsung menyeruak begitu saja. Angin seakan berhembus kencang keluar dari bagian belakang, membuat bulu kuduk berdiri. Sekilas Bena melihat sekelebat sosok bayangan berjalan cepat di dalam rumah yang masih gelap. Bena menutup mata, mencoba untuk tidak berteriak. Pikirnya saat itu mungkin hanya halusinasi saja. Pikirannya mencoba realistis. Anak itu memberanikan langkah bersama bapaknya. Posisi mereka saat ini masih di ruang depan rumah. Keadaan gelap gulita karena lampu belum terpasang. Le, habis ini pulanglah. Bapak tinggal sendirian saja di sini ya. Perintah Pak Sastro pada Bena untuk pulang lebih dulu. Bapak tidak kenapa-napa? Tanya Bena memastikan keadaan Pak Sastro. Gak apa-apa, Le. Itu tadi yang lewat. Den Ayune yang punya rumah ini. Bena kaget mendengar omongan Pak Sastro barusan. Ternyata ia juga melihat hal yang sama. Lalu muncul pertanyaan di benak Bena. Den Ayu siapa? Siapa sosok pemilik rumah ini dulunya? Belum apa-apa, Bena sudah disuguhi hal-hal tak masuk akal. Ben, pulanglah sekarang. Bapak tidak apa-apa di sini sendirian. Memang ini syarat untuk izin. Sekalian perkenalan dengan penghuni lama. Ucap Pak Sastro lagi. Baik Pak, saya pamit pulang dulu. Bapak hati-hati. Bena akhirnya pulang meninggalkan bapaknya sendirian di rumah itu. Pikiran Bena masih membayangkan sosok apa yang nantinya akan ditemui bapak sendirian di sebuah rumah yang sering membuat penghuninya tidak betah. Rumor yang beredar, mereka yang pernah tinggal di rumah itu sering mendapat gangguan. Salah satunya muncul sosok ular besar di kamar belakang. Bena mencoba berpikir positif saja. Mungkin itu benar ular, karena di belakang rumah itu terdapat kebun pisang. Tanpa sadar, Bena penasaran juga dengan keadaan di dalam rumah itu. Mas calon penghuni rumah kontrakan itu, Mas. Pertanyaan itu membuat Bena kaget sesaat. Sudah beberapa menit Bena berdiri di bawah pohon mangga. Oh, enggih Bu. Saya dan keluarga saya yang akan menempati rumah itu. Jawab Bena pada seorang ibu yang sedang berdiri di depan rumahnya. Kenalkan, saya Bu Marni. Nanti kalau butuh apa-apa, bilang ya Mas. Sesama tetangga harus saling bantu. Sahut Bu Marni pada Bena yang dari tadi melamun berdiri di depan rumah. Wah, maaf ya Bu. Nanti kalau banyak merepotkan Ibu. Kenalkan saya Bena, anak dari Pak Sastro. Bena pun memperkenalkan diri. Boten nopo-nopo Mas, tidak apa-apa. Kenapa memilih rumah itu Mas? Dari dulu penghuni rumah ini gonta-ganti terus loh Mas. Tanya Bu Marni pada Bena. Wah, nggak tahu Bu. Saya hanya mengikuti Bapak. Namanya anak yang mengikuti orang tua dulu. Jawab Bena ramah.
Ya sudah, silahkan dilanjutkan kegiatannya. Semoga betah ya Mas. Pokoknya kalau perlu bantuan, ketuk saja pintu rumah saya ya, ucap Bu Marni. Matur suwun ya Bu, sekali lagi ngapunten kalau nanti banyak merepotkan, ungkap Bena. Sambutan Bu Marni cukup hangat. Ya, setidaknya ada tetangga yang baik walaupun rumah yang nantinya Bena tempati sering dikatakan angker oleh orang-orang sekitar. Mas, benar mau tinggal di rumah ini? Suara Bu Marni terdengar dari belakang Bena. Sayangnya mata Bena masih bisa melihat Bu Marni yang masih sibuk di depan rumahnya. Seluruh bulu kuduk di tubuh Bena berdiri. Ia seperti terhipnotis kaku. Mas, benar mau tinggal di rumah ini? Suara itu terdengar lagi. Suara Bu Marni terdengar dari belakang tubuhnya lagi. Secara perlahan, Bena memutar badannya ke arah belakang. Kini ia melihat sosok wanita tua berdiri di depan rumah itu dengan senyum yang menyeringai. Wani-wanine podo teko nang lemah sanggar, dasar menungso, ucap sosok yang suaranya menyerupai Bu Marni yang kini berdiri tepat di hadapan Bena. Dan cerita ini bersambung. Nantikan part selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.